Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para bapak haji, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Madhusin Mahdi. Dalam hal ini istri, anak, dan saudara-saudara beliau. Kita doakan almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Masduki, guru kita Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Hakim Basri, guru kita Mukarram Al-Ustadz Haji Darussalam Ma'ruf, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Zainuddin, guru kita Mukarram Bapak Ustadz Farid Ma'ruf, Bapak Ustadz Abdul Rakib, dan para guru-guru yang lain, termasuk juga ini sahabat saya dari Musholla Al-Barkah, yaitu Bapak Ustadz Nurul Yakin, dan jamaah tamu dari Al-Barkah, tamu dari Kali Abang, terutama masyarakat dari Kampung Kebalen, para bapak hadirin jamaah majelis tahlil yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita sama-sama mengiringi doa untuk sahabat kita, guru kita, tetangga kita, yaitu almarhum Bapak Ustadz Madhusin Mahdi, yang beberapa hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kita sama-sama bersaksi bahwa almarhum min ahlil khair, almarhum min ahlil khair, almarhum min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian,
Almarhum ini kita yakin bahwa beliau di alam kuburnya sedang istirahat di tempat permadani yang empuk, permadani yang enak. Kuburnya terang, lebih terang dari kita ini berada, karena almarhum memang orang yang kalau kata saya sudah siap untuk menghadap Allah. Kenapa beliau ini siapa? Terbukti almarhum ini matinya gampang. Bahkan kabar yang beredar malamnya masih mimpin doa tahlil ya, doa penutup tahlil, maka malam berikutnya beliau yang diapain? Ditahlilin. Ya, itulah namanya umur payah. Kita nggak tahu malam ini kita mengiringi doa almarhum Pak, penutupan tahlil, bisa jadi besok pindah tahlilnya. Mau ngulon apa mau ngidul ya, apa mau ngetan ya. Yang penting jangan sampai ke Nurul Palas Pak. Para bapak hadirin sekalian, saya diberikan beberapa catatan Pak tentang almarhum ini. Dan ketika saya baca Pak tentang kebaikan almarhum, Masya Allah Pak, saya kayaknya nggak nyanggup seperti beliau Pak. Karena itu malam ini ya kita pretelin ya Pak ya tentang kebaikan beliau. Yang pertama, beliau ini jadi guru Pak 32 tahun. Itu perjalanan yang tidak singkat Pak. Ya, panjang. Apalagi gurunya guru MI Pak. Orang kalau ngajar enak tuh Pak, kalau udah aliyah ke atas. Ya, gurunya nggak tapi stres. Tapi kalau MI Pak, Masya Allah, ya bau prengus, namanya bocah Pak ya. Kemudian bercanda, ya nggak pandang-pandang depan guru. Dan saya yakin Pak, profesi guru MI ini seharusnya guru yang paling utama dimuliakan. Karena guru MI ini ngajarin botol kosong. Dari belum bisa baca sehingga bisa baca. Dari belum tahu huruf satu-satu gurunya sabar. Ya. Nah, ini yang profesi yang luar biasa, Pak. Ini sebanding, Pak, profesi guru seperti almarhum ini sama dengan profesinya Rasulullah. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya ini, kata Nabi, diutus sebagai seorang guru. Jadi profesi guru itu sama dengan profesinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya salah satu Pak pahala yang terus mengalir ke alam kubur adalah man 'allama ilman. Orang yang mengajari ilmu itu adalah pahala yang terus mengalir, nggak putus-putus. Kalau di jumlah Pak 32 tahun itu berapa ribu santri ya, siswa-siswi yang udah diajarkan. Kalau ada 1-2 orang Pak belum bisa baca suratul Fatihah, diajarin oleh almarhum sampai bisa,
Kalau satu huruf Al-Fatihah itu pahalanya 10 kebaikan, Pak. Dan anak itu bisa diulang Fatihah, dipakai buat sholat. Masya Allah tuh Pak. Almarhum ini di alam kuburnya, saya bilang tadi apa? Jon Pak, tenang. Ya, dulu Pak, waktu Kiai Haji Muhammad Hasan Latif Pak, dikuburin. Kebetulan yang memapah gitu ya, masuk ke liang lahat itu Guru Mawardi. Ketika beliau masuk Pak ke liang lahatnya itu, Guru Mawardi itu nyium apa? Aroma wangi di dalam kubur yang wanginya nggak pernah ditemukan di dunia. Jadi wanginya aroma surga itu Pak udah didapetin oleh orang yang apa tuh? Yang mengajarkan Al-Quran. Nah, makanya saya bilang tadi, almarhum ini Pak di alam kubur ya Pak ya, beliau mah sedang enak, wangi ya, lebih wangi kuburannya daripada kamar pengantin. Karena cahaya Al-Quran itu Pak yang menyelamatkan dan membuat almarhum betah di alam kubur. Maka orang yang punya amal soleh, ketika dia mati kemudian digotong di kerandanya Pak, orang yang amal solehnya banyak, kemudian dia digotong di keranda, dia bilang begini, cepetan yang gotong gua, ayo cepetan kuburin. Gitu. Dia pengen buru-buru. Kenapa kalau orang-orang yang amal solehnya banyak pengen buru-buru dikuburin? Karena seperti almarhum ini Pak, kehidupan alam kubur lebih enak, lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Makanya orang yang pulang kampung amalnya siap Pak, udah pengen buru-buru mati. Di dunia udah nggak betah. Beda dengan yang belum siap. Ini di depan saya semuanya saya yakin kalau suruh mati besok nggak mau. Ya. Kenapa nggak mau? Karena belum siap. Ya. Tuh, jangan guru kayak gitu ya. Gurunya yang jangan. Jadi tanda-tanda orang nggak mau mati itu Pak, ya takut sama mati karena dia belum siap. Tapi kalau dia siap Pak, kapan aja diambil ya. Karena alam kubur itu membuat dia lebih baik, lebih enak Pak. Tenang, Jon. Makanya percis Pak, percis ini almarhum seperti perkataannya Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau apa? Man arada ayyan jua min adabil qabri, kalau orang pengen selamat dari siksa kubur, ayyulazima arbata asya, biasakan 4 hal kata beliau. Yang pertama, muhafazatus sholawat, jaga sholat. Jadi orang kalau sholatnya rapih Pak, ya agak belentang-belentong ya. Kadang sholat kalau lagi susah sholat, kalau lagi senang apa? Lupa. Itu siap-siap tuh di kuburan dipelentungin dah. Tapi kalau sholatnya rapih Pak ya. Bahkan bukan hanya rapi Pak, ini kelebihan almarhum yang kedua Pak. Apa? Beliau itu kalau sholat emang depan rumahnya musola Pak ya. Kata catatan yang diberikan ke saya, beliau itu imam sholat Isya, imam sholat subuh. Ya, subuh ke masjid. Ya, imam guru ya. Imam juga Pak. Masya Allah Pak, ini yang saya bilang tadi, berat Pak, berat kayak beliau tuh. Kalau orang Pak udah jadi imam Pak, sholatnya ya udah pasti berjamaah. Makanya kata Nabi, man sholla al-isya'a fi jama'atin, ya
Kalau ada orang yang sholat isya'nya berjamaah, faka'annama sholatan nisfil lail, maka orang itu dapat pahala seperti dia sholat setengah malam. Setengah malam udah dipakai buat sholat tuh Pak. Walaupun dia nggak sholat ya, nggak sholat malam sampai setengah malam gitu maksudnya. Tapi dia udah dapat pahala sholat setengah malam Pak. Maka dilanjutin hadisnya Pak. Man sholat ya sholat subhi fi jama'atin ka'annama sholatul lail kullah, maka orang yang sholat subuhnya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sama seperti dia sholat satu malaman suntuk. Itu almarhum tuh Pak. Ya. Jadi almarhum itu Pak pulang ke alam barzah memang sudah meraih pahala sholat semalaman suntuk Pak, semalaman suntuk. Gak ada orang Pak yang mampu sholat semalaman suntuk. Ya, cukup kita sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sudah pahalanya setara dengan sholat apa? Qiyamul lail semalaman suntuk. Gimana kagak bahagia tuh almarhum di alam kubur Pak. Ya. Ini yang saya bilang tadi berat. Karena tidak semua orang Pak, tidak semua orang bisa Pak. Orang untuk sholat aja bisa, sholat aja bisa Pak. Tapi kalau sampai sholat berjamaah, walaupun rumahnya depan musola, nggak ada jaminan. Rajin ke musola, belum tentu. Ya, kalau orang al-amin malah yang kali. Ya. Ini yang luar biasa Pak, yang bisa kita tiru dari sosok almarhum. Makanya kata Imam Abu Lais As-Samarqandi apa ya? Jadi kalau pengen selamat dari siksa kubur, pengen selamat dari azab kubur, yang pertama itu jaga sholat. Karena semua kita Pak pasti masuk ke liang kubur, pasti. Bahkan ada riwayat begini Pak, ada riwayat nih ya. Sholat itu Pak, itu bagaikan kepala. Maka kalau orang meninggal dunia terus masuk ke liang kubur, yang pertama kali kalau mau disiksa Pak, itu bagian kepala. Kalau mau disiksa nih, ini ada orang masuk ke liang kubur, dikuburin. Kan ada azab kubur, ada nikmat kubur ya. Kalau orang itu kena azab kubur Pak, yang pertama kali disiksa bagian kepala. Bagian kepala. Lalu kepalanya remuk Pak ya. Dipelentungin sama malaikat Pak ya. Mampus dah. Iya. Digedik lagi, seger, digedik lagi Pak ya. Makanya kalau dia sholatnya rajin Pak, kata sholat jangan. Orang ini pahalanya jangan disiksa. Bagian palanya dilindungi Pak oleh sholat. Jadi sholat yang dia kerjakan setiap hari, dia sudah melindungi bagian kepala orang itu. Nggak disiksa, nggak jadi. Karena sholat sudah melindungi dia. Tuh, masing-masing dah. Ya Pak ya. Kalau pengen selamat, jangan diapain. Jangan sampai kagak sholat. Jangan sampai kagak sholat, nauzubillah dah Pak. Ya, syukur-syukur ya kayak almarhum Pak. Nah kalau orang itu udah selamat Pak, ini di alam kubur pahalanya udah selamat, udah dilindungi, udah dijagain oleh sholatnya, maka orang itu akan disiksa bagian sebelah kanannya Pak. Bagian sebelah kanan nih. Itu diceritakan dalam satu hadis Pak. Bagian sebelah kanan orang itu akan disiksa di alam kubur, dan dia akan dilindungi kalau sebelah kanannya dia sering berpuasa. Jadi puasa itu Pak akan melindungi jasad kita yang sebelah kanan. Ya, mau puasa Ramadan mau puasa di luar Ramadan pokoknya orang-orang yang rajin berpuasa, dan puasa itu akan memberikan apa tuh? Syafaat. Makanya kan ada hadis Nabi Pak ya. As-siyam wal Qur'an yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran dia akan datang memberikan syafaat. Jadi sebelah kanan badan
kita Pak ketika di alam kubur udah dilindungi dengan apa tuh? Puasa. Selamat sebelah kanan Pak, pindah kemana? Kiri. Ya. Ternyata bagian sebelah kirinya Pak, itu orang rajin infak, sedekah, zakat. Ya. Jadi kalau orang hidupnya sedekahnya rajin, zakatnya rajin, infaknya rajin apa? Selamat tuh. Sebelah kirinya dilindungi oleh apa? Infak, zakat, sedekah. Aman. Makanya orang jangan ngerasa aman Pak kalau baru tebang amal sholat doang. Ya, baru pahala doang yang selamat. Ya. Gue udah sholat, udah rajin sholat gua, gitu Pak ya. Udah jamaah, maunya aman dah gua, kagak perlu zakat, nggak perlu sedekah. Ya, padahal diselamatkan kan seluruh badannya Pak. Jadi kalau ada sedekah ini, sedekah itu dalam rangka menyelamatkan apa tuh? Siksa kubur. Makanya kata Imam Abu Balais kan ada 4 Pak. Satu, muhafazus sholawat. Dia harus jaga sholatnya, dia pasti akan selamat dari siksa kubur. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, tasbih. Nah, 4 poin ini Pak, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, itu yang akan menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Berarti pala udah, kanan udah, kiri udah, tinggal apa? Nah, kaki. Ya Pak ya. Kaki ini Pak yang mengantarkan kita kemana-mana. Bapak dari rumah datang ke majelis tahlil, yang nganterin siapa? Kaki. Karena ada kaki, kakilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya orang kalau tahlil, kalau haul diawali dengan Yasin. Karena di dalam Yasin kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, satu hari nanti mulut-mulut kamu kami tutup. Mulut kita nggak bisa ngomong Pak. Ya. Apa yang ngomong? Wa yukallimuna aydihim, tangan kamu yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kamu yang akan menjadi saksi. Jadi dengan kita datangnya ke sini Pak, ini kaki nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Iya benar ya Allah. Orang ini sering datang ke majelis-majelis zikir, majelis taklim, majelis tahlil. Saya yang nganterin, itu kata kaki itu. Dilindungi dah tuh Pak dari siksa kubur. Tapi kaki juga akan berbicara. Bener ya Allah, bener. Kalau lagi nganyongin janda, saya nganterin. Ya, pojokan sonono ada janda anaknya 1. Saya yang nganterin, kata kaki saya nganterin. Dicatat nggak tuh Pak? Catat. Jauh-jauh Pak, sampai ke Kerawang, janda juga yang dicari. Nah, kaki jadi apa? Saksi. Kalau dulu makan Pak ya, zaman saya kecil kalau pengen nonton layar tancap tuh ke Kebalen. Ya, ke Kebalen tuh berani apa tuh masang layar tancap ya. Mana ngelewatin apa tuh bongkangan itu tuh kongguru anu matali. Udah senjata jepit kata tenteng lari ya. Itu semua jadi saksi Pak. Yang baik-baik kita melangkah dicatat. Yang dosa, yang buruk kita melangkah dicatat. Almarhum Pak, sholat subuhnya bukan di depan mata. Sholat subuhnya di masjid, sono jauh Pak. Maka orang Pak, semakin jauh tempat dia sholat, maka semakin besar peluang pahala dan ampunan yang diterima orang itu. Ya Pak ya. Kan jalan Pak, nih dari sini jalan ke sono. Ya, iya sekarang mau motor. Ya. Dulu makan jalan. Emang motor kagak pakai kaki itu ya. Jadi ada hadis nabinya Pak. Orang yang jalan dari rumah menuju masjid, setiap satu langkah itu menghapus dosa. Setiap subuh guru ya sono. Baru tiap hari Pak dosanya dihapus, dosanya dihapus, dosanya dihapus tiap hari Pak.
Itu yang saya bilang tadi berat. Ya. Jadi kalau orang tiap hari dosanya dihapus, Pak, mati kapan baik siap. Ini karena kagak siap kan, karena kagak dihapus-hapus, Pak ya. Itu ya. Jadi satu langkah, Pak, dia berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, satu langkah, satu dosa dihapus. Yang kedua, satu langkah orang ini diangkat, Pak, derajatnya. Jadi almarhum di alam kubur, Pak, diangkat derajatnya. Ya, Masya Allah, Pak. Ini kalau bapak-bapak nggak percaya, buktiin, kita gali, Pak. Bener nggak almarhum itu kuburnya raudhah min riyadil jannah? Jangankan jadi imam, Pak, jangankan jadi imam. Kemarin waktu lagi taklim malam Sabtu, Pak, di rumah saya itu kan ada guru dari Cikarang. Jadi ada kuburan, Pak, kober kampung, Pak, kober kampung. Kalau kober kampung kan kagak pernah ditindikin, Pak ya. Beda dengan di TPU. Jadi ketika ada pembongkaran lahan, Pak ya. Ternyata ada satu kuburan, Pak. Pas lagi kegali itu keluar darah. Dia belum tahu ini darah apa gitu, Pak. Terus digali lagi, Pak, ternyata kaki. Terus digali lagi, kain putih, Pak, masih utuh. Terus pas digali lagi lebaran, bener-bener jenazah, Pak. Padahal itu kuburannya udah nggak tahu orang bilang itu kuburan, udah begitu kempes, Pak. Jadi jenazahnya utuh, Pak. Darah yang ngalir pun masih darah baru, Pak. Kemudian kafannya masih utuh. Ternyata ketika dicari, ini kuburan siapa? Ini kuburan siapa? Ada di kober umum begini. Ternyata pas diketahui, bukan ustadz, bukan juga tokoh agama, bukan juga Pak ahli ibadah, bukan. Ternyata dia hanya seorang merbot masjid. Jasadnya apa tuh, Pak? Kekal, Pak. Jasadnya kekal, kagak bisa dimakan ular itu, Pak, nggak mempan, Pak, nggak mempan. Itu baru sekelas apa tuh? Merbot. Ya, makanya kalau jadi merbot itu kayak gitu tuh, Pak. Nah, jangan jadi merbot, lampu hilang, kotak amal hilang, Pak. Gitu ya. Diaman gitu bilang ya. Tapi bukan di sini, bukan. Ya, nauzubillah ya. Ya. Makanya kalau kebetulan ada yang profesinya merbot, itu jadikan lahan dia untuk bisa bahagia saat dia berada di alam kubur. Ya, kita kan, Pak, paling bahagia ya saat kita di alam kubur dah. Kalau kita bahagia udah senang dah. Ya, mau di dunia hidupnya mewah bergeliman harta, Pak. Kalau di alam kuburnya baru nyampe kita udah disambut sama pelentungan, Pak. Ya Allah, nauzubillah, Pak, nauzubillah. Ya, nah itu kelebihan tuh almarhum tuh, Pak. Nyampe, Pak, almarhum kemana, Pak? Ke masjid. Ya, tadi kan baru jalan doang tuh. Nyampe ke masjid, langkahkan kaki kanannya. Kemudian almarhum membaca apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Jadi baru nyampe masjid aja, Pak, kata almarhum, ya Allah, bukain buat saya pintu-pintu rahmatmu. Jadi tiap hari almarhum itu mendapatkan pintu rahmat yang begitu banyak. Jadi yang diminta bukan satu pintu, Pak, abwab. Makanya orang sunnah setiap masuk masjid jangan sampai kagak dibaca tuh doa. Kalau seandainya nih almarhum dari rumah punya problem besar, punya masalah besar, lagi ngeruwet banget masalah, Pak ya, berangkat dia ke masjid, masuk ke masjid, baca doa itu, Pak, Allah bukain pintu rahmat. Maka tadi kata guru Darus ya, Allah manzilir rahmah. Jadi yang pertama kita minta itu kan Allah manzilir rahmah wan ni'mah wal maghfirah, begitu, Pak. Ya Allah, turunkan untuk almarhum rahmah. Rahmat itulah yang sangat mahal, Pak. Dan orang hidup dan orang mati yang dicari itu rahmat. Kenapa? Karena dengan rahmat Allah, orang itu bisa masuk surga.
Siapapun orangnya Pak, kita bisa masuk surga bukan karena amal kita banyak, bukan. Kita masuk surga itu berkat rahmat Allah. Makanya orang jangan pernah berhenti minta rahmat Allah. Di antaranya rahmat Allah itu ada ketika kita masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Makanya banyak Pak beberapa masjid yang ditulis di depan pintu tuh. Biar orang masuk masjid jangan sampai lupa. Ya Pak ya. Kalau kita nggak sempat Pak masuk ke masjid, jangan tinggal doa-doa yang minta rahmat Allah. Di antaranya apa Pak? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rahmat itu apa sih Pak? Yang pertama, rahmat itu Pak adalah kasih sayang Allah. Jadi Allah kalau udah sayang Pak sama kita ya sebagai hambanya, sudah pasti Pak ditaruh di tempat yang terbaik. Rahmat itu Pak solusi dari segala macam masalah kita. Maka kalau kita punya masalah besar, yang kita minta kepada Allah rahmat. Rahmat yang kita minta. Makanya Allah ajarin tuh dalam Al-Quran. Surah apa tuh tadi tuh Pak? Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan dari sisimu rahmat. Masuk tuh Pak almarhum ke masjid ya. Orang kalau masuk masjid sunnahi ngapain? Tahiyat masjid. Pak ya. Menghormati rumah Allah Pak, itu dengan sholat 2 rakaat. Beda dengan kita masuk ke Masjidil Haram. Menghormati Masjidil Haram tawaf 7 putaran. Tapi di luar Masjidil Haram menghormati masjid sholat 2 rakaat. Ketika dia selesai sholat, malaikat yang tadi ngikut tuh Pak, malaikat yang ngikut Pak. Dari kita keluar rumah nih, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kalau keluar rumah gitu kan, baca tuh, ngikut malaikat tuh Pak, ngiringin kita. Sampai kapan tuh malaikat? Sampai orang itu balik lagi ke rumahnya. Makanya orang setiap kali keluar rumah sunnah baca doa itu. Ya, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iringin tuh malaikat tuh. Tinggal bapak-bapak mau malaikat apa yang ngiringin? Ya, Israel, ya kan? Ketika sampai, malaikat ikut sampai, malaikat duduk Pak di samping dia sholat. Karena azan belum berkumandang, dia duduk baca zikir. Kemudian malaikat yang ngikutin berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa orang ini. Ya Allah, terima amal ibadah orang ini. Ya Allah, angkat derajatnya. Tuh Pak. Jadi kelebihannya luar biasa Pak ya. Itu baru 1 amalan doang Pak, sholat doang. Sudah mendapatkan doa dari malaikat. Nah itulah yang membuat almarhum ini Pak di alam kubur udah enak. Ya, udah tenang, matinya gampang, amalnya banyak ya. Ya apalagi beliau ini kan emang tiap hari ngajar TPQ ya. Ngajarnya Al-Quran Pak. Ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Manusia terbaik itu adalah manusia yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Jadi kalau pengen kita menjadi manusia terbaik, nah seperti almarhum ngajarinnya ilmu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu Pak udah datang untuk memberikan cahaya. Makanya kata Imam Abu Lais Pak ya, kalau 4 hal ini Pak kita lakukan li'anna hadhil asya tudiul qabr wa tuwassi'uhu, gitu kata beliau. Orang itu bagus sholatnya, orang itu rajin baca Qur'annya, orang itu rajin sedekahnya, orang itu rajin tasbihnya. Kata beliau apa? Itu yang akan menyinari kuburannya dan memperluas Pak.
Jadi bukan hanya sekedar terang kuburan almarhum, tapi kuburan almarhum itu Pak lebar, luas. Ya, tinggal nunggu dapat beliau hari kiamat kapan. Kan kalau orang tidurnya nyenyak enak Pak ya, mendus-mendusin ntar kapan? Kiamat, bangun gitu, ya kan? Digoncang ini, bangun, semua keluar. Orang-orang yang di kuburan keluar semua, ya kan? Kemudian disitulah kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang pernah kamu lakukan, nih amalmu nih amal. Ya, maka mudah-mudahan Pak ya, malam ini yang hadir cukup banyak Pak ya, luar biasa, sampai 600 lebih Pak. Ya, ini tanda-tanda bahwa almarhum ini memang orang baik. Saya yakin nih Pak, orang banyak ini kan almarhum tuh sering muter sini, tahlil sono Pak ya. Ya kan? Jadi kalau kita mati pengen banyak yang doain Pak ya, sering-sering hadir ngedoain orang gitu ya. Ini pengen didoain doang, tahlil kagak. Ya kan Pak ya? Maka bismillah Pak. Karena tahlil ini Pak, manfaatnya bukan hanya buat almarhum, tapi manfaatnya buat kita. Kan yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ibarat kasarnya Pak, ngelancarin lisan kita. Besok kalau Israel datang nyabut nyawa kita, yang kita sebut la ilaha illallah. Nah, enak Bapak. Iya, selamat. Urusan dunia kita tinggal. Karena itu mudah-mudahan malam ini banyak inspirasi yang kita dapat dari sosok almarhum. Apa yang kita bisa Pak kerjain? Yang kita bisa sholat, bisa sholat kerjaan jangan apa yang tinggal. Apalagi sampai sempurna Pak ya. Sholatnya rajin, sedekahnya juga Pak rajin, apalagi begitu Pak ya. Mudah-mudahan insya Allah berkat kita duduk bersama ini semakin diangkat derajat almarhum, semakin terang kuburannya, semakin luas kuburannya, semakin nyenyak almarhum istirahat di alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf